Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pukulan serius pertama kepada Rusia setelah KTT NATO, di mana saat bertemu dengan Zelensky, ia memuji keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di garis depan dan serangan Ukraina ke dalam wilayah Rusia. Baru saja datang kabar dari Kiev, yang jelas tidak disambut dengan sukacita di Kremlin. Senator Lindsey Graham yang saat ini berada di Kiev mengumumkan bahwa Gedung Putih dan Senat akhirnya telah menyetujui versi final rancangan undang-undang sanksi terhadap Rusia. Yang sama, yang sudah lama dijuluki di Washington sebagai sanksi neraka dan sangat melumpuhkan. Kata-kata Lindsey Graham terdengar nyaris penuh kemenangan. Sekitar setengah jam sebelum pernyataan ini, menurutnya, telah dicapai kesepakatan dengan Gedung Putih mengenai versi rancangan undang-undang yang akan didukung Gedung Putih. Itu artinya, dokumen tersebut akhirnya akan menjadi undang-undang. Apa sebenarnya rancangan undang-undang ini? Mengapa disebut sebagai undang-undang neraka? Dan benarkah undang-undang ini mampu segera mengakhiri perang? Mari kita bahas di episode ini. Dan yang terpenting, kita akan menjawab pertanyaan, apakah undang-undang ini akan disahkan? Karena kita sudah mendengarnya lebih dari setahun, tapi sampai sekarang belum juga terwujud. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis komentar panjang apa saja di bawah episode ini. Jangan lupa untuk subscribe. Ayo kita capai 300.000 subscriber secepatnya, dan kalian akan tahu bahwa kalian adalah bagian dari komunitas ini. Tapi Presiden Trump benar-benar kagum dengan keberhasilan rakyat Ukraina dalam perjuangan mereka untuk kebebasan mereka sendiri. Dia kagum bagaimana mereka meledak dalam pertempuran di sekitar, bagaimana mereka berubah menjadi harimau perang, bagaimana mereka bisa tampil begitu efektif dalam perang. Dia kagum dengan teknologi yang berasal dari Ukraina dan bagaimana hal itu dapat membantu kita. Saya pikir Presiden Trump suka menang dan dia melihat Ukraina di pihak pemenang. Jadi, selama pengarahan dari pusat Kiev, Senator Amerika Serikat Lindsey Graham menyatakan bahwa teks rancangan undang-undang tentang sanksi keras Amerika terhadap Federasi Rusia akhirnya telah disepakati dengan administrasi Presiden Donald Trump. Diharapkan bahwa Kongres akan segera mengesahkannya. Dokumen yang dikerjakan oleh Senator Lindsey Graham, seorang Republikan, dan Richard Blumenthal, seorang Demokrat, selama hampir 2 tahun ini, seharusnya memberikan Donald Trump alat untuk segera mengakhiri perang di Ukraina. Dan selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan dari Lindsey Graham. Saya senang mengumumkan bahwa sekitar 30 menit yang lalu, kami mencapai kesepakatan dengan Gedung Putih mengenai versi rancangan undang-undang sanksi terhadap Rusia yang pasti akan mereka dukung. Ini berarti undang-undang tersebut akan segera disahkan. Saya berencana untuk mendiskusikan inisiatif ini dengan para pemimpin Partai Republik dan Demokrat agar dapat mendorongnya di Kongres. Jika kita melakukan ini bersamaan dengan menciptakan alat untuk menghukum negara-negara yang mendukung Putin, yang mendapatkan keuntungan dari perang ini, maka saya rasa kita akan memiliki peluang terbaik dalam 5 tahun terakhir sejak saya datang ke sini untuk membuat Putin duduk di meja perundingan. Dokumen yang dikerjakan oleh Senator Lindsey Graham, seorang Republikan, dan Demokrat Blumenthal telah mereka bahas selama 2 tahun dan akan saya serahkan ketika saya kembali ke Amerika Serikat. Dengan Trump. Kami akan berusaha memaksa negara-negara tersebut untuk membantu kami mengakhiri perang ini. Saya tidak pernah merasa lebih optimis daripada hari ini. Karena sekarang kita memiliki formula untuk segera mengakhiri perang ini. Ini tentang undang-undang sanksi, dokumen yang telah didorong oleh Senator Lindsey Graham bersama Senator Demokrat Richard Blumenthal selama berbulan-bulan. Dan inilah senjata utamanya. Ini bukan sanksi yang bersifat spesifik, tetapi seperti yang dikatakan oleh Demokrat Richard Blumenthal, sanksi ekonomi yang telah dikerjakan selama 2 tahun untuk menghentikan mesin militer Rusia. Mekanisme utamanya adalah rancangan undang-undang ini memberikan hak kepada Presiden Amerika Serikat untuk memberlakukan tarif hingga 500% pada barang-barang dari negara-negara yang masih membeli minyak Rusia. Rumus undang-undangnya bahkan terdengar lebih keras. Dokumen tersebut mewajibkan untuk menaikkan tarif setidaknya hingga 500% pada impor minyak dan uranium. Donald Trump memberlakukan tarif 500% untuk semua barang yang diimpor ke Amerika Serikat dari negara-negara yang secara sadar terlibat dalam perdagangan minyak dan uranium Rusia. Sanksi pemblokiran juga dikenakan terhadap bank manapun yang bekerja sama dengan lembaga keuangan Rusia. Lindsey Graham sendiri menggambarkan inti dari kebijakan ini dengan sangat gamblang. RUU ini memberikan Presiden Trump alat untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Dokumen ini Lindsey Graham, seorang Republikan dan berlaku untuk semua negara yang menopang Rusia. Dan inilah Richard. Hal terpenting untuk dipahami adalah mengapa hal ini benar-benar bisa berhasil.
Serangan ini tidak begitu ditujukan langsung ke Rusia, melainkan lebih kepada dompet dan mitra-mitranya. Lindsey Graham menjelaskan secara langsung, negara-negara seperti itu adalah alat bagi Donald Trump untuk mempercepat penyelesaian. Dokumen yang dijelaskan secara langsung oleh Lindsey Graham, negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Brazil membeli minyak dan barang-barang lain dari Rusia, dan uang itulah yang kemudian digunakan Putin untuk melancarkan perang lawan Ukraina. Logikanya sederhana di sini. Rusia yang berada di bawah sanksi hampir tidak lagi berdagang dengan Barat. Oleh karena itu, menurut sang Republikan, menyerang Rusia secara langsung tidak ada gunanya, karena Rusia tidak punya apa lagi yang bisa hilang dalam hubungannya dengan Barat. Baik Amerika Serikat maupun Eropa, jika mereka menyerang atau melarang, itu tidak akan banyak berpengaruh. Karena anggaran Rusia tetap bertahan dari penjualan minyak ke Asia dan Amerika Latin. Dan inilah undang-undang yang menargetkan langsung ke sana. Undang-undang ini menempatkan Beijing, New Delhi, dan Donald Trump pada pilihan langsung, alat untuk segera mengakhiri. И вот законопроект бьет именно туда. Atau akses ke pasar Amerika. Tapi jika Anda membeli minyak Rusia, maka akan dikenakan tarif prohibitif sebesar 500%. Bagi ekonomi yang sangat bergantung pada perdagangan dengan AS Serikat, pilihannya ya hampir tidak ada. Dokumen ini menurut Graham dirumuskan sebagai alat tekanan. Bagi ekonomi yang bergantung pada perdagangan dengan Amerika Serikat, pilihannya hampir jelas. Republikan Blumenthal bekerja untuk memberikan tekanan besar kepada Donald Trump terhadap Tiongkok, India, dan Brazil agar memaksa mereka berhenti membeli minyak murah Rusia. Dokumen tersebut, Lindsey, Republikan, dan Demokrat Blumenthal bekerja untuk memberikan. Tapi bagaimana sebenarnya sanksi-sanksi ini seharusnya membawa Trump menuju perdamaian? Mekanisme alat-alat tersebut ada dalam undang-undang itu sendiri, untuk Ukraina. Bukan, ini adalah pemicu. Mereka mulai berlaku jika Rusia menolak untuk bernegosiasi tentang perdamaian, membatalkan kesepakatan yang sudah ada, atau memulai invasi baru. Artinya, ini bekerja seperti ultimatum dengan penerapan otomatis. Artinya, duduklah di meja perundingan atau kamu akan kehilangan pendapatan minyakmu ketika para pembelimu langsung kabur karena ancaman tarif 500%. Dan ini bukan pukulan langsung, ini adalah pukulan terhadap sekutu-sekutu. Dan sekali lagi, ini adalah upaya untuk memberikan alat kepada Donald Trump. Это не... Dokumen yang dikerjakan oleh Senator Lindsey Graham, seorang Republikan, dan Blumenthal, seorang Demokrat, yang seharusnya bersama Trump juga memberikan tekanan kepada Putin. Graham sendiri menekankan tujuan utamanya untuk Trump, yaitu bukan tarif baru, bukan sanksi baru, tetapi untuk secepatnya menarik Vladimir Putin ke meja perundingan. Dan bobot politik dokumen ini sangat besar. Karena, jika saya tidak salah, dokumen ini didukung oleh 84 atau 85 senator. Artinya, ini lebih dari 2/3 anggota Majelis Tinggi. Dan itu bahkan cukup untuk melampaui veto presiden. Jadi di balik undang-undang ini ada konsensus yang sangat langka. Dan yang penting, waktu di sini juga bukan kebetulan. Pernyataan Lindsey Graham dan Demokrat Blumenthal muncul di tengah situasi yang kian memburuk bagi Kremlin. Ukraina telah membuat konsesi demi perdamaian, sementara Vladimir Putin hanya bicara dan terus membunuh warga sipil. Itu adalah kutipannya. Penyelesaian secepatnya. Dia hanya bicara dan terus membunuh warga sipil, itu kutipannya. Sementara itu, Lindsey Graham sendiri merumuskan alasannya dengan tegas. Kesalahan utama Vladimir Putin adalah dia mencoba mengalahkan Donald Trump. Selama setengah tahun, Trump berusaha membawa Putin ke meja perundingan. Richard Blumenthal bekerja untuk memberikan alat kepada Donald Trump agar bisa menarik Vladimir Putin ke meja perundingan dengan cara yang baik. Serangan semakin meningkat. Putin menjadi semakin berani dan tikus boneka ini terus melanjutkan aksinya. Dokumen yang dimiliki oleh Senator Lindsey Graham menunjukkan bahwa kesabaran Washington telah habis. Bahkan kesabaran Donald Trump pun sudah habis. Hari ini, Matthew Whitaker, perwakilan resmi Amerika Serikat di PBB, secara terang-terangan menyatakan bahwa, dengarkan, Partai Republik, khususnya Donald Trump dan Demokrat Blumenthal, memang benar angkatan bersenjata bekerja untuk mengendalikan jalannya perang. Dan Donald Trump sudah melihat hasil serangan terhadap Rusia di tangan mereka. Alat untuk berdebat sudah tidak ada gunanya lagi, jadi Trump memutuskan untuk berpihak pada Ukraina. Dan sekarang, menurut prediksi Lindsey Graham, dalam beberapa hari ke depan, dunia akan melihat pengiriman senjata ke Ukraina. Dokumen yang ada memang benar. Senator dari Lindsey, serta dari Eropa dan Kanada. Graham dari Partai Republik dan Demokrat Blumenthal telah bekerja. Memberikan sanksi ada di tangan Trump, begitu juga dengan peningkatan dukungan dari pihak Eropa. Tapi tetap saja, mari kita jujur tentang penyelesaian secepatnya ini dari pihak Eropa. Dan tentang semua itu, dokumen 500% ini akan menghantam bukan hanya Rusia, tapi juga sekutu Amerika dan bahkan Amerika Serikat sendiri. Beberapa analis menyebut skala seperti itu sebagai embargo de facto. Lindsey Graham, seorang Republikan, dan Richard Blumenthal, seorang Demokrat, mengatakan bahwa kenaikan harga ini adalah hasil kerja dua Amerika. Ada satu hal lagi, nuansa kedua. Kata kunci dalam undang-undang ini,
Presiden mendapatkan hak. Jadi, bahkan Donald pun berharap segera selesai. Presiden mendapatkan hak. Jadi, meskipun dokumen itu sudah menjadi undang-undang, dokumen tersebut tidak langsung berlaku secara otomatis. Menggunakan palu godam ini atau hanya memegangnya, dan mereka tidak akan mencoba lagi dengan sesuatu yang dimiliki oleh Lindsay, Demokrat Richard Blumenthal. Ceritanya, mereka bekerja untuk memberikan Donald Trump alat-alat itu agar bisa menyimpannya dan menjadikannya alat tawar-menawar. Jadi, sanksi neraka itu Anda tahu, jika dianalogikan, lebih seperti senapan yang sudah terisi peluru dan tergantung di dinding. Tapi jelas bukan tembakan yang sudah dilepaskan. Jadi ini adalah persiapan. Mari kita simpulkan. Washington untuk pertama kalinya setelah sekian lama mengeluarkan dari gudang senjata, bukan senjata yang menyerang Rusia, yang sudah terputus dari Barat, tapi dokumen yang ditujukan kepada para penyokong terakhirnya, yaitu Tiongkok, menurut Senator Lindsay, India, Brazil. Pertama-tama, Graham. Dan logikanya, uang minyak untuk perang selama 2 tahun dan menempatkan diktator boneka Vladimir Putin di hadapan pilihan. Meja perundingan atau isolasi ekonomi dari para pembeli. Di balik undang-undang ini ada dukungan bipartisan dan persetujuan Gedung Putih jika percaya pada Lindsey Graham. Apakah senjata neraka ini benar-benar akan mengakhiri perang atau tetap tergantung sebagai alat tekanan yang sudah terisi? Sekarang tergantung, menurut Lindsey Graham, pada orang Republik di kantor Oval. Demokrat memberikan Donald Trump palu godam. Seperti yang dikatakan, sudah ditempa, siap, dan akhirnya terletak di meja untuk Trump mengubah situasi. Dan di Kremlin juga sangat memahami hal ini. Jadi jelas bahwa sekarang sudah mendekati akhir. Kita memasuki siklus baru negosiasi. Atau menurut dokumen dari Senator Lindsey Graham, seorang Republikan. Dan di Gedung Putih, mereka memutuskan untuk kembali menggunakan alat ini. Demokrat Richard Blumenthal untuk menekan Donald Trump. Dan di Gedung Putih, mereka memutuskan untuk kembali menggunakan alat ini. Bagi Kiev, tentu saja ini adalah sinyal yang sangat baik dan positif. Di sini saya akan berhenti sejenak. Pendapat Anda, kesimpulan Anda, silahkan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Tentu saja ini adalah sinyal yang sangat baik dan positif. Di sini saya akan berhenti sejenak. Pendapat Anda, kesimpulan Anda, silahkan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran dan tekan tombol lonceng. Dokumen dari Senator Lindsey Graham, seorang Republikan, dan jangan lupa untuk memberikan like. Всем пока.